Haleluya, salam saudara-saudara. Saya terkagum-kagum dengan ibadah paling praktis di seantero dunia yang pernah saya tonton, sembahyang entah dari Bima atau Betawi kah, atau dari Aceh atau dari Afrika. Ini ibadahnya luar biasa. Saya patut mengagetkan, patut memberi hormat juga, karena ini adalah formula baru di dalam ibadah yang paling praktis, saya kira begitu. Sebelum saya menjelaskan dan berbicara tentang pengertian ibadah menurut iman saya yang dulu, maka mari kita perhatikan solat ala likabung. Demikian. Ala likabung, ala likabung, ala likabung, ala likabung, ala likabung, ala likabung. Nah, ala likabung. Tetapi memang ibadah itu adalah merendahkan diri serta tunduk. Jadi mereka bersama-sama dengan berpakaian yang bagus, yang tentu saja pakaian terbaik yang pernah mereka miliki, karena berhadapan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Berarti merendahkan diri dan tunduk, sedangkan menurut syarak, terminologi ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu, yaitu ibadah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk paling tinggi disertai rasa mahabbah. Rasa mahabbah itu adalah rasa kecintaan terbaik. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga adalah definisi paling lengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Ibadah hati berarti kita rendah hati. Ibadah lisan jangan berkata-kata yang melampaui batas. Dan anggota badan, bahasa tubuh kita di setiap waktu. Dan tentu saja pakai kopiah ini adalah model ibadah praktis. Nah, rasa khauf, rasa takut. Anggota badan ada rasa khauf, rasa takut, roja, berharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, dan rohbah, senang, rohbah, takut. Ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, yaitu lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, jihad adalah ibadah badaniyah. Lo mau ibadahnya berkali-kali naik haji, buang-buang duit dan sebagainya, itu terserah Anda. Tetapi ibadah kayak begitu ya hanya merugikan diri sendiri. Ngapain berkali-kali untuk mengunggah kaji ke hanya sekedar ibadahnya begitu-begitu saja, mutarnya berkali-kali, enggak itu. Dan masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Nah, ibadah inilah yang menjadi penyebab manusia diciptakan, karena di dalam kitab mereka wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum marazzaq wa ma uridu an nataimu
Innallaha huwar ar-razik. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi supaya makan kepadaku. Sungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Itu di surat kesekian lah. Tentu saja saudara-saudara yang beragama saya dulu itu ya hafal ayat ini. Tapi ala likabung, kembali lagi ala likabung itu Allah maha besar itu. Ala likabung. Nah, kalau itu di Indonesia itu sudah ditangkap dan dilaporkan ke Menteri Agama. Ala likabung tandu ala yejaba dung kulumarile ala likabung ala badatan dubalameng ala tabatang lugameng ala likabung. Iya. Terima kasih sudah mengajarkan saya cara beribadah model baru. Dan tentu saja Allah Maha Kaya dan tahu isi hati mereka, tidak perlu sama dengan persis dengan yang mereka lakukan. Yang penting kan pakai bahasa apa saja sebenarnya bisa. Ala likabung atau bahasa Bima. Rumal hatala manae gitu. Rumal hatala manae iyo wa ura ringata itan dari rumal hatalae. Itu bahasa bisa saja, bahasa Bima pun bisa. Jangan terpola kepada ibadah yang sudah kuno. Itu bisa direkreasi, apalagi menggunakan bahasa yang bisa difahami. Jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Apa gunanya kamu ibadah tapi nggak dimengerti? Enaknya di Kristen mereka boleh menyanyi dalam bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Batak. Mar olop au mamujiho ode bata sangap doho. Itu bagus itu. Horas. Ini kan berbicara tentang ibadah, dan saya juga berbicara tentang puji memuji. Sonang do uhurun ibaen Yesus kin. Boleh itu. Itu bahasa apa lagi tuh? Bahasa Tagalog mungkin tadi. Jadi Dia Allah yang Maha Kaya itu tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi mereka lah yang membutuhkannya karena ketergantungan manusia kepada Sang Pencipta. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Dan siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang diatur-aturnya, maka itu adalah ibadah mubtadi, pelaku bid'ah. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi, apakah yang ibadah sembahyang kayak tadi itu bid'ah enggak? Saya kira ya bolehlah ngomongin bid'ah dan sebagainya. Tetapi barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkan, maka itu adalah ya orang-orang yang beribadah model kuno yang tidak mengesahkan Allah, karena sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pokok, yaitu hub, cinta, khauf, takut, dan roja, pengharapan. Jadi hub, kemudian khauf, dan roja, penuh dengan pengharapan. Nah, rasa cinta beribadah ini harus disertai dengan rasa rendah hati, rendah diri.
Rendah hati adalah kepada sesama manusia, dan rendah diri kepada Tuhan akan melahirkan ketakutan kita, dan dibarengi dengan rasa pengharapan. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Dan firman Allah itu yuhibbuhum wa yuhibbunah gitu. Jadi ada rasa mereka yuhibbuhum, jadi mereka mencintainya, wa yuhibbunah. Nah, tentu saja bolak-balik, bukan bolak-balik, saling beribadah, saling membutuhkan. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Itu di surat Maidah 54. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Dan sesungguhnya mereka, ini ada di surat Al-Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, kaum salaf, ini kaum mula-mula di dalam keyakinan itu, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah zindik. Zindik itu ya kafir pulkusuntur. Siapa yang beribadah kepadanya dengan rojak saja, maka ia adalah murji. Murji'ah itu orang yang fatalis, fatal, terlalu fatal. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan khauf, maka ia adalah haruri, yaitu orang yang pengecut gitu. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan hub, khauf dan roja, maka ia adalah mukmin muwahhid gitu. Nah, saya kasih tahu ini kalian ini kan kalian ini ya penonton-penonton saya yang banyak sekali ini nggak ngerti apa artinya ibadah. Padahal ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali yang berdasarkan aturan kanjeng. Jadi jangan main-main gitu. Tetapi kalau saya melihat dengan mata kepala saya, beberapa orang itu beribadah seperti tadi adalah ibadah orang Afrika. Saya menilai dengan pandang sekarang ini, daripada mereka nggak beribadah, daripada mereka nggak pernah sholat, ya lebih baik ya begitu. Di mana ibadah mereka itu, sholat mereka itu mereka terjemahkan dalam bahasa mereka sehari-hari, dan itu lebih bagus daripada enggak sama sekali. Ini yang saya maksud. Jadi walaupun bahwa ibadah itu tidak boleh dibikin-bikin sendiri gitu, apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak, yang mardud, sebagaimana sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna laisa lahu alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang amalnya tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Nah, bagaimana agar bisa diterima? Ibadah harus benar, dan ibadah itu tidak boleh dikatakan benar kecuali dengan dua syarat: ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, ittiba'ir rasul, ikutin tuntunan kanjeng. Nah, saudara-saudara, kalau melihat dari keikhlasan mereka, wajah mereka, ala likabung, ala likabung, itu sangat praktis dan nggak usah lagi bacaannya bagaimana. Makmum di belakang itu semua tunduk patuh kepada imamnya, itu nggak boleh mendahului imam, itu sudah syarat ikhlas semata dan bebas dari syirik. Ngapain mereka syirik? Nggak ada syirik yang saya lihat dari
yang dilakukan oleh pelaksana dari ibadah ini, saudara-saudara. Tinggal Anda setuju atau tidak, itu kan urusan Anda. Tetapi kalau di Indonesia jangan dilaporkan dong ke Departemen Agama lalu mengatakan itu penistaan. Dan saya sudah menduga dan saya sudah mengalo-alokan bahwa saudara-saudara, apapun yang Anda lakukan itu, lakukanlah sepuas hatimu. Hidup kita adalah hidup di mana tunduk dan patuh, ikhlas dan lillahi ta'ala, kepada Dia semata. Ngapain tunduk patuh dengan orang-orang, bahkan takut dengan hukum yang diberlakukan atas Indonesia. Nggak boleh, lakukan saja apapun ibadahmu, nggak peduli mereka bilang salah. Lo bilang aja saya belajar dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Itu lebih bagus, saudara-saudara, daripada nggak sholat sama sekali. Demikian pengertian dan apa yang sudah saya jelaskan ini adalah, sekali lagi, kalau Anda tidak percaya dengan Allah likabung, ala likabung nah, jadi hanya mengatakan ala likabung. Jadi Allahu Akbar. Itu nggak perlu lagi baca iftitah gitu. Langsung ala likabung. Apalagi baca Fatihah itu ngerepotin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada ular di depan. Ayo diapain? Tangkap, makan, begitu. Nanti mundur dulu. Itu imam harus mengatakan, kemudian makmum harus mengambil tongkat untuk mukul dia, ular itu. Nah, bagaimana kalau nggak kena, terus yang mukul itu dipatok ular tangannya? Itu namanya nasib. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton video ibadah ala likabung. Tuhan Yesus memberkati.